It's in my muscle memory, I'm pretty sure. I recognize you, there is something in your eyes. Won't let you get away tonight. You leave me in the dark. I'm stumbling around like I'm a question mark. Wondering if you're around to catch me if I fall. If I come crashing to the wall. Will you lay me up, jumpstart my heart? I need someone. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 10 orang menjadi tersangka. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Pemirsa Kejaksaan Agung mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang terkait kasus Sekjen DPR RI Indra Iskandar tergesa-gesa menghindari awak media usai diperiksa selama 7 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. 3 orang komisioner Bawaslu dan Ilir di Sumatera Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah. Mirisnya, 2 kepala daerah dengan status anak dan bapak ini terjerat kasus korupsi. Menteri ESDM Arifin Tasrif membenarkan adanya dugaan korupsi tunjangan kinerja. It's in my muscle memory, I'm pretty sure. I felt this energy, there's something in your touch, something reminding me of us. Will you lay me up, jumpstart my heart? I need someone before the sun goes down. Who's gonna save me now? Pemirsa, kasus dugaan korupsi infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G Kominfo masuk tahap penyidikan. 25 saksi diperiksa Kejaksaan Agung atas kasus yang merugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Menyimpulkan bahwa kerugian diperkirakan 1 triliun dari jumlah kontrak 10 triliun. Kalau terkait dengan BTS, ini bukan soal korupsi, kita itu masa pastikan dia korupsi. Tancap gas, itulah yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung dalam mengusut perkara dugaan korupsi pengadaan stasiun pemancar 4G di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kejaksaan Agung di sini bisa menjadi epicentrum yang menggetarkan publik apabila berhasil mengungkap aktor kejahatan kerah putih yang diduga merugikan negara 1 triliun rupiah. Saya Abraham Silaban, inilah sorotan dugaan korupsi di Kementerian Kominfo. Kejaksaan Agung tancap gas memeriksa 4 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022. Pasalnya, kasus pengadaan stasiun pemancar tersebut sudah naik penyidikan sejak awal November 2022. 4 saksi yang diperiksa adalah 4 direktur perusahaan vendor program Bakti Kominfo. Mereka adalah Faisal Novianto, Direktur Utama PT Media Telematika Jaya, Roni Dosonugroho, Direktur PT Adiwinsa Telecommunication, RA, Direktur PT Symmetry Contracting Indonesia, dan AI, Direktur PT Kedung Nusa Buana. Mas Abraham, silakan. Terima kasih. Oh, tumben nih mampir ke rumah kita nih. Ya betul Pak, ini ada hal yang memang harus kita bicarakan Pak. Ini kaitannya dengan urusan negeri yang harus bersih-bersih korupsi. Aduh, ngeri nih. Saya dengar belakangan ini lagi tancap gas urusan korupsi di lingkungan Kominfo, betul Pak? Ada yang kita tangani sekarang. Kita lagi melakukan penyidikan umum ya terhadap perkara yang terkait dengan proyek-proyek di Kominfo. Ya, di jumlah nilai proyeknya sekitar 10 triliun. 10 triliun? Ya. Saya dengar juga nggak tanggung-tanggung potensi kerugian negara. Bisa sampai 1 triliun, betul Pak? Jadi potensi kerugian menurut perhitungan penyidik sementara, tapi belum clear ini. Karena kami harus konsultasi dulu dengan ahlinya, BPKP, ya, Ahli Keuangan Negara, Ahli Kerugian Negara. Ya. Itu sementara penyidik masih menyimpulkan 1 triliun. Kemungkinan lebih. Saya dengar beberapa saksi sudah diperiksa, puluhan saksi, termasuk ada 4 direktur
perusahaan vendor pengadaan infrastruktur yang dimaksud? Nah begini, kita sudah sampai saat ini sudah memeriksa hampir 25 saksi. 25 ya? 25. Dan sebagian dari teman-teman Kominfo, ya vendornya kita ada 9 yang sudah kita periksa vendornya. Dan kita sudah melakukan penggeledahan, Mas. Di beberapa tempat. 2 kali kita melakukan penggeledahan ya. Kira-kira 25 Oktober yang lalu sama 31 Oktober yang lalu. Jadi di 9 vendor yang kita geledah dan 1 di Kementerian Kominfo. Oke, Pak Ketut, balik lagi saya harus mendalami soal potensial suspek. Mau tidak mau ya, karena ini kan kasus sudah penyidikan. Publik akan bertanya, siapakah yang bertanggung jawab di sana? Apakah kemudian perusahaan vendornya sendiri? Apakah kemudian pejabat membuat komitmennya? Atau bisa jadi jangan-jangan orang nomor 1 di lingkungan kementerian itu? Saya tidak mau berspekulasi. Tugasnya Kapus ini hanya menyampaikan data. Tapi yang jelas siapapun yang bertanggung jawab terkait proses, ya, terkait pelaksanaan, terkait juga perencanaan itu mau tidak mau harus dipertanggungjawabkan. Dalam pengusutan perkara dugaan korupsi BTS 4G, Kejaksaan Agung sudah lebih dulu menggeledah kantor Kementerian Kominfo untuk mengumpulkan bukti-bukti. Selain itu, tim penyidik juga telah menggeledah kantor PT Adia Winsa di Jalan Pegangsaan 2, Jakarta Utara. Menariknya, hampir seluruh pejabat Kominfo menolak mengomentari proses hukum yang sedang berjalan, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang irit bicara mengenai dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya. Kalau terkait dengan BTS, ini bukan soal korupsi, kita itu masa pastikan dia korupsi. Pembangunan dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi wilayah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T itu dilaksanakan melalui Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum itu ciri khas ya mempunyai kewenangan manajemen sendiri. Berbeda dengan satker-satker lain. Ya. Satuan kerja lain yang di bawah Direktorat Jenderal atau Sekretariat Jenderal. Apakah betul kerugian negara 1 triliun bisa bertambah? Lantas mengapa kasusnya baru dibuka sekarang? Ikuti penelusuran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 akan menyampaikan tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Halo, perkenalkan nama aku Adilisa Monika Bermadani dengan NIM 003. Hai, perkenalkan nama saya Iza Syafina dengan NIM 056. Halo, nama saya Rizky Ajeng Citra Prasasti dengan NIM 088. Hai, nama saya Sadam Dimas Badesi dengan NIM 091. Halo, saya Sally Karina Anwar dengan NIM 106. Aparat penegak hukum yang tidak berhati-hati menempatkan hukum pada posisi yang buruk tidak memiliki keuntungan, dan orang yang mencari keadilan tidak dapat mempercayai mereka. Nilai keadilan dan kepastian hukum akan rusak atau tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan jika hukum tidak didorong oleh para ahli yang hebat. Selain itu, hukum tidak adil bagi mereka yang melanggarnya karena status sosialnya yang tinggi atau akses hukum, karena kurangnya tekad aparat penegak hukum untuk mematuhi prosedur hukum. Kemudian, hukum dikendalikan oleh pejabat otorisasi yang bertentangan, bahkan menganiaya individu konvensional yang tidak mendekati peraturan. Bagi individu yang tidak mendekati hukuman, keberadaan hukum bahkan menjadi begitu tegas dan cenderung diskriminatif. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegakan hukum, karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Hukum di Indonesia menganut sistem hukum campuran, hukum umum, hukum agama, dan hukum adat, mempunyai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia yang terdiri dari sistem hukum Eropa.
Keseluruhan hukum tersebut dimuat dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atau UUD di Indonesia. Penentuan hukum di Indonesia telah diatur dalam UUD sehingga siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan kriminal atau menyimpang akan diberi sanksi atau hukuman sesuai UUD. Namun, di Indonesia seringkali terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum. Tentang pengertian dari penegakan hukum. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa pengertian dari hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu kumpulan dari peraturan yang mana di dalamnya terdapat norma atau sanksi-sanksi yang berlaku. Nah, selain itu, hukum juga dipandang sebagai batasan bagi individu dalam bertingkah laku di suatu negara. Nah, di sini kita bisa simpulin nih, apa itu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum merupakan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman tingkah laku seseorang atau juga bisa dikaitkan dengan hubungan hukum dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam melakukan aktivitas dan juga dianggap sebagai upaya penegakan hukum itu sendiri. Perkenalkan, saya Ratna Dwi Puspitasari dengan NIM 084. Baru-baru ini terdapat berita mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang diduga melakukan korupsi terhadap proyek Base Transceiver Station. Kelompok kami akan menjelaskan tentang penegakan hukum berkeadilan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Faktor penyebab tingginya korupsi dan ketidakadilan hukum di Indonesia. Ketidakadilan hukum di Indonesia disebabkan oleh perangkat penegak hukum yang masih dapat dimanipulasi atau kurangnya kesadaran penegak hukum atas pentingnya keadilan yang perlu ditegakkan. Individu kelas bawah akan kalah dengan individu kelas atas dalam hal ekonomi, sehingga mereka akan melakukan pembelaan mengenai hukum. Lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia juga sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal dan hukum material. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya kasus korupsi di Indonesia. Faktor penyebab korupsi di Indonesia semakin tinggi diantaranya karena terjadi kemerosotan moral dan akhlak para penegak hukum Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam elemen masyarakat, sehingga menyebabkan banyaknya penyelewengan seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, sifat serakah, tamak, rakus, dan manusia. Keserakan dan ketamakan adalah sifat yang membuat seseorang tidak merasa cukup atas apa yang dimilikinya, sehingga ia akan berusaha untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Keadilan hukum disebabkan oleh perangkat penegak hukum yang masih dapat dimanipulasi atau kurangnya kesadaran penegak hukum atas pentingnya keadilan yang perlu ditegakkan. Apabila penegak hukum belum mampu bertindak secara tegas dan adil, maka akan susah untuk menegakkan hukum secara adil. Nah, agar hukum bisa berjalan atau ditegakkan secara adil, maka perlu adanya peningkatan kualitas terhadap penegak hukum itu sendiri. Dengan cara menambahkan pengajaran tentang pentingnya hukum yang adil supaya mereka berlaku adil dan dapat menindak tegas sesuatu yang jelas-jelas salah dan memberikan sanksi sesuai dengan tindakan yang telah pelanggar hukum perbuat. Adapun berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegak hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, di dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan agar lebih memperhatikan rasa keadilan pada masyarakat dan kepentingan nasional, sehingga mendorong adanya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhinya. Yang kedua, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusiaan, dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan pembinaan integritas, kemampuan atau keterampilan dan ketertiban, serta kesadaran hukum dari pelaksana penegak hukum tentang tegas dan tanggung jawab. Yang keempat, menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum, melaksanakan asas proses yang
tepat, cepat, dan biaya ringan di semua tingkat peradilan. Dan yang terakhir adalah pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Kesimpulan dari materi yang kelompok kami angkat mengenai hukum berkeadilan terhadap kasus korupsi yaitu hukum cenderung digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan oleh penguasa negara. Beberapa penyakit dalam penegakan hukum yang menyebabkan sakitnya penegakan hukum di Indonesia. Pertama, penegak hukum menegakkan hukum sesuai dengan hukum, namun tidak mewujudkan keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara manapun sering timbul berbagai masalah terkait penegakan keadilan hukum di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali kasus mengenai hukum yang lunak terhadap orang dengan status sosial maupun ekonomi yang tinggi. Ketidakadilan hukum disebabkan oleh perangkat penegak hukum yang masih dapat dimanipulasi atau kurangnya kesadaran penegak hukum atas pentingnya keadilan yang perlu ditegakkan.